Kamu akan katakan sama Teddy bahwa kamu hamil nih, Ken? Saya harus bilang sama Teddy, Bu. Kan selama ini ibu yang mengajari saya untuk berbicara jujur, kan? Kamu sengaja tidak memberitahu saya dari dulu kalau kamu hamil. Dan kamu memberitahu saya setelah pernikahan kita di depan mata. Aku tuh bener-bener nggak tahu. Aku nggak tahu. Demi Tuhan, aku ingin menikah dengan kamu. Demi Tuhan, aku ingin melupakan Ricky, Teddy. Bukankah membunuh ada sesuatu dosa yang paling besar, Bu? Apalagi dengan membunuh darah daging Niken sendiri. Kalau lo puasa, lo bisa buka puasa bareng, sholat maghrib berjamaah, lo bisa taraweh bareng, lo bisa sahur bareng, ya kan? Alah Tun, lo kalau ngomong kayak orang bener aja lo. Joe, kamu ada affair dengan wanita lain di luar. Sari, Tina, udah lama nungguin saya. lumayan juga, but it's okay. Lain waktu deh kita set up pertemuan kita lagi. Oke, Arik? Dah. Orang seperti Ricky memang harus dibuat penasaran. Aku kemari karena kamu undang. Undanganku adalah untuk menggoda kamu. Mira, aku gak akan bisa, Mira. Aku punya Nina dan juga Rama. Untuk sementara, lupakan semuanya. Aku sudah lama merindukan ini, Jo. Apa kamu masih sehebat yang dulu, Jo? Atau mungkin lebih hebat? Aku yakin kamu sudah tidak pernah lagi mendapatkan ini dari Nina. Aku bisa memberikan apa yang tidak kamu dapat dari Nina, Jo. Mira, please don't, okay? Jo, kapan kamu akan menceraikan Nina dan menikahi aku, Jo? Gak akan mungkin, Mira. Gak akan mungkin. Oke? Tiga ditambah 4. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi? 7. Coba tulis 7. Ayah baru pulang. Sini ya, kita belajar sama-sama sama Rama. Halo Ramaku sayang. Lagi belajar ya? Belajar lagi, sayang. Bagus banget kamu ya, meeting sampai 3 jam. Nge-lab kemana? 4 ditambah 4, 8 kan Bunda? Iya. Berarti 8 dikurangi 4 jadi 4 dong. Betul banget. Pintar anak kita ya, Bunda? Iya. Aku ada presentasi. Juga klienku. Apa alasannya klien terus? Aku nggak bohong, Nina. Siapa yang bohong? 8 kurang 4 emang bener 4 kan? Iya. Iya benar, sayang. Ayah, dia benar kok nggak bohong. Benar. Kamu udah lupa sama komitmen kamu ya? Iya, aku masih ingat. Dan aku akan lakuin semua perintah kamu, oke? Tapi mata kamu nggak bisa bohong, Jo. Ada Rama ini. Dengar ya, aku
aku bisa buat peraturan yang lebih parah lagi dari ini. Peraturan apa, Bunda? Enggak, sayang. Sejak kapan Mira datang ke Indonesia? Hampir seminggu. Tapi gue nggak tahu lah, Ton. Gue nggak mau jatuh cinta sama dia lagi. Tapi tiap hari gue nggak tahu kenapa gue tuh pengen ketemu dia, men. Itu yang namanya cinta. Makanya lo harus dengerin omongan gua. Jangan pernah jatuh cinta. Cinta cuma akan menghancurkan kita. Itu kan menurut lo. Hargain dong pendapatnya Jo. Terus gimana Jo? Gue nggak mau rumah tangga gue berantakan. Gue cuma bisa kasih satu nasihat sama lo. Yaitu bohong, bohong, bohong. Lo sama Jo tuh beda. Ya nggak apa-apa dong, Jo. Cewek kan suka dibohongin. Jangan cewek. Semua orang tuh nggak mau dibohongin. Oh iya, bini gue lagi keluar kota nih. Posa-posa gini ada bisnis keluar kota. Bagus. Berarti kita bisa party dong, kan? Gue penasaran nih sama Tina. Gue pikir tuh gampang untuk ngaprin dia. Nggak tahu nih udah seminggu lebih gue gagal untuk ngedate sama dia. Yes! Playboy kalah. Lu tuh emang gak pantas sama cewek baik-baik. Endingnya pasti lu diajak serius. Enak aja. Gue nggak akan serius sama siapapun, oke? Lu lihat aja nanti. Gue akan ajak dia ngedate dan makan malam di rumah gue. Lo kawin aja sama King Kong. Pasti dia mau. Dan lo pasti gak bakal diajak serius. Pasti lo. Iya udah, kita main yuk. Come on, Jo. Ayo main. Ayo, come on. Biar melampiaskan kemarahan lo sama bini lo di sini. Ayo. Gue pakai dulu ya. Wow, I don't believe it. Akhirnya aku sampai juga di rumah kamu. Silakan masuk. Kamu cantik sekali malam ini. Tahu nggak? Saya udah seminggu merindukan kedatangan kamu. Maaf, maklumlah di rumah ada mama. Jadi ya nggak bisa kemana-mana. Oh, anak mama. Gak apa-apa. Yuk, kita ke dalam yuk. Semua ini sengaja saya sediakan untuk menyambut kedatangan tamu istimewaku. Aku jadi tersanjung. Good. Kita makan ya? Piring kamu ya. Bagus sekali rumah kamu. Pasti itu kamar kamu. Iya. Itu kamarku. Tapi kita makan dulu ya. Pasti kamar kamu tertata rapi. Jadi kamu nggak mau makan? Kita langsung ke kamar. Ricky, aku bukan perempuan seperti itu. Kalau kamu mengundang aku makan malam dengan pikiran tertentu, kamu salah besar, Ki. Oke. Terus kita ngapain? Mau ngapain? Ya udah, aku pulang aja. Tina. Tina, aku mengundang kamu untuk makan malam. Iya, tapi ada tendensi lain kan? Bener kan? Belum apa-apa, Ricky udah ngajak Tina ke kamarnya. Terus gimana, Tin? Ya, aku bilang aja. Aku bukan perempuan seperti itu. Iya sih, emang kita salah. Kita udah buat Ricky atau Tony terlalu mudah dapetin kita. Nggak bisa dibohongin lah, Kak. Mereka kan emang cowok-cowok yang keren.
aku nggak akan pernah mau berbuat apapun dengan Ricky sebelum cincin pernikahan melekat di jari manisku. Halo? Waalaikumsalam. Ya, Pak. Malam ini? Baik, Pak. Enggak, Mas. Enggak ada acara apa-apa. Baik, Pak. Kita ketemu di luar kafe aja ya. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Atasan di kantor. Gile, kerja belum lama udah bisa gait atasan. Namanya juga sekretaris, Won. Jangan mendiskreditkan profesi sekretaris dong. Atasanku kan cuma mengajak aku makan malam. Mona, drop aku di kafe ya. Beres, Non. Masa gue nggak bisa dapetin cewek sih? Lo jangan nyamain semua cewek itu sama, Ki. Selama ini cewek-cewek yang mau tidur sama lo itu cewek yang gak punya harga diri. Tapi kalau cewek seperti Gege, Tina, Mega, mereka tuh punya harga diri, Ki. Beton, lihat. Itu Teddy kan? Terus ceweknya Tina. Gila. Mana cewek baik-baik? Terus kalau dia jalan sama Teddy, apa lo bilang dia bukan cewek baik-baik? Bentar, Ton. Lo mau kemana, Ki? Udah biar aja, lo jangan kayak anak kecil dong. Biar ibu aja yang angkat. Halo? Halo, selamat malam. Niken ada? Dari siapa ini? Dari Ricky. Ricky? Untuk apa lagi kamu telepon Niken? Belum puas kamu menghancurkan hidup anak saya? Mau ketawa melihat Niken hamil? Puas setelah kamu tahu Niken hamil? Kenapa lo, Ki? Gak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi tiba-tiba lo jadi lemes kayak gitu. Kita balik ya, Ton. Balik. Ki. Harusnya kan ibu nggak perlu cerita sama Ricky kalau aku lagi hamil. Untuk apa ditutup-tutupi? Dia kan orang yang harus bertanggung jawab atas kehamilan kamu nih, Ken. Lalu apa yang ibu harapkan? Ibu ingin Ricky merasa iba dengan keadaan Niken? Atau mungkin Ricky datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dia? Sudahlah, Bu. Niken tahu siapa Ricky. Dia bukan tipe laki-laki seperti itu, Bu. Apapun reaksi Ricky, dia harus tetap tahu Niken. Walaupun reaksi Ricky akan semakin menertawakan Niken. Kalau ada orang ngomong tuh dengerin dong. Kalau gue pembaca berita, lo mau cuekin, mau tinggal ke toilet juga nggak masalah. Tadi gue nelpon Niken ke rumahnya. Oh iya, lo belum cerita sama gue. Terus gimana? Yang angkat teleponnya nyokapnya. Dan setelah dia tahu gue yang nelpon, dia langsung teriak marah-marah ke gue. Marah-marah? Gara-gara lo mempermainkan Niken? Marah-marah karena Niken hamil. Niken hamil? Dan nyokapnya bilang kalau gue yang bikin dia hamil. Terus lo dimintain tanggung jawab dong? Tanggung jawab, Ton. Niken kan sudah tunangan sama Teddy. Terus sekarang apa yang mau lo lakuin? Nothing. Absolutely nothing, man. Gue gak siap jadi seorang ayah. Dan gue gak akan pernah siap. Yaudah yuk, kita cabut. Kamu mau kan kalau nanti saya ajak buka puasa bareng? Maaf, Pak. Dan si Bapak. Kenapa dengan nasi saya?
letaknya kurang sesuai. Nggak ada masalah sama dasi saya. Jo. Aku rasa aku harus ada di kantor deh supaya kamu nggak kelayapan terus setiap siang. Kenapa sama siapa lagi, Nina? Sama itu. Yang namanya Mira. Atau jangan-jangan dia benar-benar mantan pacarnya kamu lagi. Ya ampun, Nina. Ibu Mira itu benar-benar teman bisnisku di Medan. Dan sekarang dia sudah di Medan kok. Tapi kan masih ada Mira-Mira yang lain. Yang kamu bilang teman almarhum ibu kamu dan berapa umurnya? Kira-kira 45-50 tahun. Tapi sayangnya aku nggak percaya itu sama omongan kamu. So what I have to do to make you sure, huh? Bawa dia kemari. Ajak dia makan malam bersama kita. Kenapa? Kamu nggak bisa cari alasan yang lain, kan? Atau kamu mau alasan kalau dia sekarang lagi keliling Indonesia karena sedang mengikuti kampanye pemilihan presiden? Dia ada di Jakarta, tapi... Tapi apa? Kamu kasih aja nomor telepon sama handphonenya sama aku. Biar aku yang hubungin dia untuk ajak makan malam bersama kita. Aku akan bawa dia makan malam di rumah kita malam ini, oke? Apa? Rumah kita? Ini rumah aku, Jo. Iya, oke. Rumah kamu. Kayaknya lo bukan seorang Ricky yang gue kenal dulu. Dulu tuh Ricky nggak mengenal cinta. Permisi, Den. Makan siangnya udah siap, Den. Mau saya bawain ke sini aja, Den? Saya lagi puasa. Alhamdulillah. Permisi, Den. Roh, kamu pulang aja. Tapi, Den, pekerjaan saya masih banyak yang belum selesai, Den. Gak apa-apa, kamu pulang aja. Dan kamu nggak usah kemari untuk berapa hari. Saya lagi bosen lihat wanita. Alhamdulillah. Kamu kenapa sih? Kok kayaknya seneng banget? Enggak, Den, enggak apa-apa. Saya permisi dulu, Den. Gimana lagi? Sini, Pak. Sini. Iya. Tangan kamu, saya mau tanda tangan. Maaf, Pak. Abis tangan Bapak lembut banget sih. Pakai sabun apa sih, Pak? Sabun colek. Halo? Halo, Jo. Ini gue, Tony. Bapak. Apa kabar, Pak? Gimana, Pak? Semuanya oke? Bapak. Lu norak banget sih, pakai bapak-bapakan segala. Jo, lo bisa ke rumah si Ricky sekarang nggak? Kenapa? Gini, Ricky lagi ada masalah besar. Wah, gimana ya? Habis istirahat siang ya, sepertinya nggak bisa deh. Karena saya harus kembali ke kantor. Gimana kalau pas istirahat siang aja? Lo udah gila ya? Bapak. Ya udah, lo buruan ke rumah Ricky sekarang ya. Baik, Pak. Saya akan segera ke sana. Selamat siang, Pak. Selamat siang, adik manis. Oke. Pak, saya ikut istirahat siang dong. Saya kan sekretaris Bapak. Bapak mau meeting kan? Iya, tapi meeting nggak perlu sekretaris. Oke? Ya udah, tanda tangan di sini lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa saya ya Allah. Sekarang
dan Ricky telah menyadari kesalahannya. Bimbinglah dia ya Allah ke jalan yang benar. Mau kemana, Roh? Saya mau pulang, Den. Kok masih siang udah pulang? Iya, tapi saya seneng, Den. Rupanya Den Ricky udah sadar, Den. Dia udah nggak mau ngadain pesta-pesta sama wanita-wanita nakal. Den Jo mau tahu nggak? Den Ricky hari ini puasa loh, Den. Yang bener. Buktinya Den Ricky nggak mau pergi ke kantor, Den. Nggak mau ngeliat wanita-wanita, termasuk ngeliat saya, Den. Makanya saya disuruh pulang, Den. Saya permisi dulu, Den. Woi, what's up? Selamat, Eki. Gila lo. Lu seneng gue punya masalah. Masalah? Mana ada kebaikan yang jadi masalah, ha? Baik apanya? Gue nggak siap jadi seorang ayah. Gue nggak siap berumah tangga. Wait. Jadi ayah? Berumah tangga? Tunggu. Tadi si Saroh bilang kalau lu tuh udah sadar dan gak mau ketemu dengan cewek-cewek itu lagi. Gue lagi bete, oke? Tahu nggak? Niken hamil. Ya, kok lu marah sama gua? Emang gua hamilin? Jo, orang lagi serius malah lo ajak bercanda. Oke. Ini aja. Gue yakin lu orang gentleman, man. Oke? Lu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Nikahin Niken. Beres kan? Gue bisa gila. Terserah lo, oke? Pilihan cuma dua. Lu mau jadi gentleman atau pengecut? Which one? Yeah, I'm sorry, man. Kenapa sih tuh orang? Mana gue tahu, lagi stres kali. Udahlah biarin aja. Terus gimana? Oh ya gini, Ton. Gue minta tolong lu, Ton. Si Nina tuh mau ajak si Mira makan malam di rumah gue. Lu tahu kan kalau gue kasih tau si Nina tuh Mira itu sahabat almarhum mama gue. Ya udah, undang aja Mira buat makan malam di rumah lo. Lu mah bercanda. Lu kan tahu Mira kan mantan gue. Dan Nina tahu itu. Please lah, Ton, lu kasih gue advice untuk nyelamatin muka gue depan Nina. Gimana ya? Gue ada ide. Gini, lu cari ibu-ibu tapi yang pinter acting. Dan suruh ibu-ibu itu pura-pura jadi ibu Mira sahabat almarhum nyokap lo. Gimana? Oke kan? Ya, lu bohongin aja lah bini lo dengan kepura-puraan, dengan penyamaran, oke? Iya. Bohong dan penyamaran. Ya, oke. That's nice, that's good. Right. Waduh. Waduh. Dek. Sini, Dek. Itu kamu minum es cendol enak ya? Enak banget, Om mau. Mau. Beli aja sendiri. Walah, kurang ajar. Dasar anak kingkong. Anak singkong. Ya Pak, Udah. ya, Pak. Ibu, Si Pak. es cendolnya mas. Pak, es cendol ini batalin puasa ndak, Pak? Ya batal dong mas. Walah, tapi kan kalau cuma sedikit ndak batal toh, Pak. Saya kan capek, Pak. Habis dorong motor itu, Pak. Nih, lihat tuh, keringetan. Motor ndak ada dispensasi buat saya, Pak. Loh, puasa itu kan perintah Allah. Kalau perintah saya sih boleh aja. Nah, begini aja mas. Mas beli sekarang, tapi minumnya ntar habis buka puasa. Waduh, itu ide yang bagus, Pak. Bikinin satu ya. Sebentar ya mas. Iya. Saya dulu, kamu nanti belakangan.
toh. Mas puasa. Puasa? Puasa apaan, Mas? Itu buktinya kamu minum es cendol siang-siang gini, Mas. Maksud Mas Darto, tadi Mas puasa loh. Tapi sekarang nggak kuat loh. Kamu udah tahu aja. Tadi motor Mas Darto mogok. Mas Darto dorong dari tempat Mas kerja sampai ke rumah. Ya gimana ya, Roh? Oh iya. Mas Darto dosanya diampunin nggak, Roh ya? Kenapa nanya Mas Sarung, Mas? Emang Saro tahu apa dosa Mas Darto bakal diampunin atau enggak? Kamu juga nggak pernah minta ampun kok. Mas, sekarang kamu udah nggak bisa ngeliat pesta di rumah Dendiki lagi, Mas. Dendikinya udah insap. Lagian, dia sekarang lagi puasa loh. Waduh, Den Riki. Kenapa mesti insap toh? Aku sudah telepon ke rumahnya, tapi nggak ada yang ngangkat. Kasian banget sih tante yang namanya Mira itu. Orang-orang udah sampai bulan dia masih nggak punya handphone. Aku udah telepon handphonenya juga, tapi mailbox terus. Jadi dua hal itu yang kamu pakai buat alasan. Jo bilang aja lagi kalau kamu nggak bisa bawa tante Mira itu ke sini. Pokoknya aku akan bawa dia malam ini ke rumah kita, oke? Bagus. Tapi kalau sampai tante Mira itu nggak datang ke sini, kamu tidur di teras aja. Ada apa sih, Jo? Oh, nggak apa-apa. Nina biasa. Kenapa aku bukan orang pertama yang kamu kasih tahu ketika kamu tahu kamu hamil? Gini deh, kalau kamu orang yang pertama kali tahu kalau saya hamil, kamu apa? Kamu mau tanggung jawab? Ya setidaknya kita berusaha memikirkan bersama langkah apa yang akan kamu ambil. Aku ambil. Kenapa mesti aku sih? Kenapa nggak kita? Karena memang beneran kamu nggak mau tanggung jawab kan, Ricky? Niken, masih belum terlambat untuk menggugurkan kandungan kamu itu. Kamu jangan gila ya. Saya nggak pernah mau menggugurkan kandungan ini. Kamu tega membunuh darah daging kamu sendiri? Anakku? Iya, memang anak siapa lagi? Cuman kamu satu-satunya laki-laki yang pernah tidur sama aku. Saya tidak pernah mau punya anak. Kamu gila ya? Terus sekarang maksud kamu nelfon aku buat apa sih? Kamu mau membuat hidup aku lebih hancur, iya? Saya nggak akan membuat kamu hancur. Sekarang saya lagi mikirin bagaimana kamu akan mengasuh bayi kamu itu. Baikku, pengecut emang kamu. Oke. Aku akan berbuat sesuatu untuk kamu. Sekarang sebutkan, Niken. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk membesarkan bayi itu? Hah? Ricky, asal kamu tahu ya, saya nggak butuh uang kamu. Saya cuma minta Tante Rena untuk berakting di depan istri saya. Acting. Aduh. Gimana ya? Saya betul-betul nggak bisa. Tolong teman saya ya, Bu Gina. Ibu jadi orang yang bernama Mira. Siapanya ibunya teman kamu? Mira itu sahabat almarhum mamanya Jo. Dan almarhum mama Jo itu namanya siapa, Jo? Hardini. Namanya Hardini. Ibu Hardini. Ya, baik. Oke. Jadi alamatnya Jalan Palem 5, nomor 22, Komplek Permata Garden. Betul. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama ya. Oke, Jo. Berhasil. Lo selamat tepar bini lo. Oke? Ibu Gina itu siapa sih? Ibu Gina itu dosen gue. Dia tuh nggak pernah mau kawin. Soalnya dia pernah ditinggal kawin sama pacarnya waktu muda dulu. Sekarang selain jadi dosen, dia punya kerja sambilan sebagai pemain figuran sinetron. Jadi lo nggak perlu khawatir dengan akting dia. Oke? Lega lah gue. Tapi lo mesti hati-hati. Soalnya Ibu Gina itu agak genit. Maklum lah, perawan tua. Don't worry, man.
bisa sih? Pak Teddy masih muda, sukses, baik, dan ganteng. Masa tidak punya pacar? Saya tidak mencari seorang pacar, Tina. Yang saya cari adalah seorang calon istri. Kamu sendiri udah punya pacar? Saya tidak mencari pacar, Pak. Yang saya cari adalah calon suami. Mana aja Ibu Mira yang kamu janjiin itu? Sampai jam segini aja belum datang. Dia pasti datang kok. Ya kalau nggak jadi datang, kita makan aja bertiga. Nggak apa-apa kan? Oh nggak bisa, Pi. Ibu Mira pasti datang malam ini juga. Kalau nggak berarti semua alasan Jo bohong. Ah, itu pasti Ibu Mira. Sebentar ya. Saya buka pintu. Selamat malam. Malam? Cari siapa ya? Saya cari Pak Jo. Perkenalkan, nama saya Mira. Temannya almarhumah mamanya Jo. Saya Jo. Aduh Jo, aduh. Dalam aja ya. Malam. Malam. Papi, Nina, ini Tante Mira, sahabat almarhum mama saya. Nah, saya Nirwan, mertuanya Jo. Tapi Jo sudah saya anggap anak sendiri. Saya Gina. Mira. Maksud saya Mira, karena nama saya Mira Ginanjar. Biasanya ada yang panggil nama saya Gina, tapi saya sering dipanggil Mira oleh almarhumah mamanya Jo yang bernama maaf, siapa? Nama mama saya Hardini. Siapa? Hardini. Namanya Hari Dini. Ada apa sih ini? Pak Nirwan, mau tahu aja urusan wanita. Nama mamanya Jo itu Hari Dini. Hardini. Ya, maksud saya Hardini. Kamu tahu Jo, kenapa mama kamu itu dinamain Hardini? Karena waktu itu lahirnya di pagi hari atau hari dini ya. Jadi namanya Hardini begitu, Pak Nirwan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mari. Silakan, mari kita makan. By the way, ibu mana Pak Nirwan? Gimana ya? Saya sudah lama menduda. Duda. Berarti kalau duda... Papi, kayaknya kita makan sekarang deh, ntar keburu malam. Oke. Mari, silakan. Mari. Terima kasih. Jo? Biarpun aku nggak bisa ke rumah Jo, paling tidak aku harus melakukan sesuatu. Mama ada telepon, saya angkat dulu ya. Suruh Erni aja angkat. Erni, tolong angkat teleponnya. Iya, Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam, bisa bicara dengan istrinya Pak Jo? Ini dari siapa ya, Bu? Ini dari Ibu Rena. Maaf, dari Ibu Mira. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya panggilkan. Maaf, ada telepon untuk Ibu. Dari siapa? Dari Ibu Mira.
Ibu Mira. Biar saya angkat. Jo, ini telepon buat aku bukan buat kamu. Iya mungkin aja yang nelfon kan salah sebut nama, bisa kan? Duduk Jo, biar aku yang angkat. Mira yang mana lagi, Jo? Saya nggak tahu, Pi. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Nggak apa-apa, Pi. Kok pada serius begini sih? Pasti Jo itu sudah bisa memberikan Nina segala-galanya. Ya rumah, ya mobil, ya perhiasan yang sangat-sangat bagus sekali. Iya kan Jo? Jo, itu tadi telepon dari Ibu Mira. Ibu Mira itu mengaku kalau dia teman almarhum mama kamu juga. Mira yang mana lagi, Jo? Kok ada dua? Oh, Jo, kamu lupa. Tante Mira telepon. Ya ampun, Jo. Tante Mira. Tante Mira itu kan juga teman almarhumah ibu kamu. Masa kamu lupa sih? Coba ingat-ingat. Oh iya, saya baru ingat. Almarhum Mama tuh ada teman yang namanya sama, Tante Mira. Iya. Lupa. Tuh kan, baru kamu ingat. Nina, tambahin. Pi, makan Pi. Niken. Makasih kamu masih mau bicara sama aku. Niken, kapan kita bisa ketemu lagi? Please. Untuk apa? Udah nggak ada gunanya. Kecuali kalau kamu memang mau terus-terusan menyakiti aku terus, Rick. Jadi kita benar-benar nggak bisa ketemu lagi. Udahlah, Rick. Lupain semuanya. Jangan pernah menelpon aku lagi. Jangan pernah menemui aku lagi. Semuanya udah lewat. Niken, kamu yakin Teddy masih mau nerima kamu dalam keadaan kamu sekarang? Dia sudah tahu kok. Terus dia masih mau menerima kamu? Dia belum kasih jawaban. Tapi saya rasa itu wajar. Karena dia shock waktu mendengarnya. Asal kamu tahu ya, Teddy itu orangnya baik. Nggak kayak kamu. Niken, laki-laki semua sama. Mudah terbang kemana aja. Iya, tapi terkecuali Teddy. Oh begitu. Lantas siapa perempuan yang aku lihat bersama Teddy di kafe? Mungkin saja mereka nggak pacaran. Tapi apa iya? Karena mereka begitu mesra. Sorry Niken. Tadinya saya nggak mau menyampaikan berita ini ke kamu. Tapi keyakinan kamu bahwa Teddy berhati malaikat membuat aku harus menyampaikan apa yang kulihat. Kamu harus percaya sama aku, Niken. Semua laki-laki sama.